Halo para zombie vegetarian dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Zombie, baik-baik aja. Bogeng. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul World War Z yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh kakak angkat saya yaitu Brad Pitt yang berperan sebagai Gary Land. Ia adalah seorang mantan marinir yang ditugaskan kembali untuk mencari sebuah vaksin dari sebuah virus, yaitu virus zombie. Gimana sih kisah selanjutnya? Nggak usah lama-lama, langsung saja simetriskan posisi rebahan, cari bantal, cari guling, cari rokok, cari kopi. Selamat menonton dan ini dia. Tunggu bentar. Kita jangan pakai intro yang ini, kita ganti yang full bass. Pada awal film, cerita berfokus pada satu keluarga kecil di pinggiran kota Philadelphia. Di saat hari masih pagi, dua anak perempuan memergoki kedua orang tuanya yang masih terbaring lemas di kasur sisa ritual tadi malam. Seketika suasana di kamar itu pun menjadi hangat. Sementara sang ibu langsung membebenjokan kedua putrinya tadi dengan makanan kesukaannya sehingga mereka pun larut dalam nuansa sukacita di pagi itu. Apalagi ketika sang ayah menjanjikan sebuah hadiah pas di hari ulang tahun keduanya. By the way, what do you want for your birthday? Sang ayah bernama Gary Land, ini orangnya. Beberapa tahun lalu ia bekerja sebagai tim penyidik di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana selama masa karirnya itu dia telah menorehkan jejak positif. Bahkan reputasinya cukup gemilang saat itu. Pada suatu hari, Gary bersama keluarga terjebak macet di jalanan kota Philadelphia, yang padahal momen tersebut sangat langka terjadi di sana berbanding terbalik dengan realita kota Jakarta. Sementara itu, tersiar kabar bahwa WHO telah mendeteksi adanya wabah rabies di negara Taiwan dengan risiko penyebaran yang sangat tinggi. Keep it in pens all its life and harvest it for meat. Sebagai ayah, Gary berusaha menghapus wajah-wajah gelisah keluarganya dan memastikan bahwa situasi di sana tetap aman terkendali. Selang beberapa detik terjadilah sebuah ledakan hebat dari kejauhan, disusul dengan kepanikan warga yang berlarian dari arah tersebut. Tak mau ambil resiko, Gary kembali memasuki mobilnya lantas memututi sebuah truk yang menerobos paksa deretan kendaraan di sana. Meskipun sebuah mobil taksi mengakhiri perjalanan truk tersebut. Sementara pelarian keluarga Gary pun terhenti ketika sebuah pickup menyeruduk sedan yang mereka tumpangi dari arah berlawanan. Sisi lain, kepanikan orang-orang di sana kian menjadi seiring semakin banyaknya jumlah korban yang tiba-tiba berjatuhan dan kembali bangkit dengan kondisi yang menyeramkan. Hingga pada saatnya Gary pun paham bahwa mereka telah diserang oleh ratusan orang yang telah terinfeksi rabies layaknya zombie, di mana mereka yang terkena gigitannya akan berubah menjadi seekor zombie dalam hitungan detik saja. Sadar akan wabah rabies yang telah menjakit daerahnya, Gary segera membawa istri dan kedua putrinya menjauh dari kecauan kota. Namun ketegangan tak reda ketika penyakit asma putri sulungnya kembali kumat. Look at me, Rach. Di sisi lain, beberapa petugas PBB sedang melakukan patroli udara atas perintah Wakasekjennya yang merupakan mantan kolega si Gary dulu yang bernama Thierry. Ini orangnya. Diam-diam Thierry menawari Gary sebuah penyelamatan karena perannya yang sedang sangat dibutuhkan pihak PBB untuk mengatasi kekacauan ini. Sementara Gary lebih memilih mengunjungi Indomaret agar segera mendapat obat asma untuk anak sulungnya tadi, sekaligus menjala stok perbekalan selama krisis ini berlangsung. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Gary bersama keluarga malah terjebak pada situasi yang semakin kritis sehingga mereka jadikan sebuah apartemen kumuh sebagai tempat berlindung. Dan sialnya lagi, mereka harus bertahan beberapa jam di sana karena Thierry menunda penyelamatannya hingga beduk subuh bertabuh. Duduk. Alhasil mereka harus bertahan menghadang serangan zombie-zombie itu. Beruntung ada satu keluarga lainnya di sana yang sudi menerima mereka untuk berlindung di kamar apartemen miliknya.
Hingga pada saat menjelang subuh, Gary mulai bergerak kembali menuju atap apartemen, di mana rencana tim utusan Thierry akan menjemput mereka di sana. Di saat seperti inilah peran dan tanggung jawab seorang ayah dipertaruhkan, artinya tugas ayah bukan sekedar sebagai eksekutor gitu-gituannya doang, akan tetapi termasuk hal giniannya juga. Begitulah yang dilakukan Gary di saat putri bungsunya mulai drop dan ketakutan, dia lantas memotivasinya untuk terus bertahan hingga mencapai puncak apartemen. Keep your eyes on mommy and daddy, okay? Lalu di saat mereka hendak melanjutkan langkah, tiba-tiba kawanan zombie datang menyerang dari lorong gelap. Dan pada saat itu Gary tampil sebagai tameng dari serangan zombie-zombie lainnya. Namun banyaknya jumlah mereka sempat membuat Gary terdesak pada situasi kritis sebelum akhirnya Tommy datang sebagai penyelamat. Tak lama setelah mencapai puncak, tim evakuasi pun tiba di sana. Sementara para zombie tadi terus mengejar, bahkan Thomas dan ayah si Tommy pun nampak sudah berada di antara mereka, yang artinya dia sudah terinfeksi juga. Namun berkat gerak cepat regu penyelamat, akhirnya Gary dan yang lainnya berhasil dievakuasi ke kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai New York City. Setibanya di sana, mereka langsung disambut baik Thierry dan langsung menuju kamar untuk tempat tinggal mereka sementara. Your bunk beds are number 2, 3, and 6. Di sisi lain, tim analis dan para personil Navy sedang mempelajari alur penyebaran wabah rabies ini yang konon hanya tersisa 5% populasi di seluruh dunia yang belum terinfeksi. Sehingga seorang ahli virus Dr. Pesbeck menekankan bahwa asal-usul virus penyebab wabah ini harus segera ditemukan agar vaksinnya bisa dikembangkan. That's Dr. Fassbender, virologist from Harvard. He's our best bet at figuring out what this thing is. Menyikapi hal tersebut, sang Kapten Epi langsung menuju Gary sebagai mantan penyelidik PBB untuk terjun juga pada penyelidikan virus ini dan membantu Dr. Pesbeck menemukan sumbernya. Gary sempat menolak tawaran ini sampai-sampai ia mendapat ancaman bahwa keluarganya akan diusir dari kapal. Sebab itulah ia terpaksa menerima tawaran tersebut meskipun harus mengorbankan kebersamaannya dengan keluarga. I have to go. They're gonna kick us off the ship. Hingga pada saatnya Gary bersama tim terbang menuju pangkalan militer AS di Korea Selatan, tempat di mana kata zombie pertama kali digunakan untuk menyebut wabah ini. Think we're gonna find anything? Yeah. Setibanya di pangkalan tersebut, tiba-tiba pesawatnya kehabisan bahan bakar hingga terpaksa parkir di landasan pacu di mana jaraknya masih cukup jauh dari tujuan. Namun sepertinya bising pesawat telah membuat para zombie di sana terbangun dan memancing perlawanan dari tim yang baru datang. Sedangkan Dr. Pesbeck yang panik kala itu, dia tak sengaja menembak dirinya sendiri hingga tewas. Goblok. Slip. Stand. Come on, let's go, let's go. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kamp tentara Amerika yang sudah lama bertugas di sana. Di hadapan Gary, sang kapten menjelaskan bahwa sebenarnya zombie itu sangat tertarik dengan suara-suara berisik. Noise. Are they drawn to it? Yeah. Adapun cara mereka bertahan di sini yaitu dengan menembaki mereka dan membakar mayatnya hidup-hidup. Hal itu terbukti dengan keberadaan sebuah ruangan penuh jasad yang hangus terbakar. Tempat itu menjadi saksi ketika mereka berperang melawan zombie untuk pertama kalinya, namun ironisnya jasad tersebut adalah rekan setimnya sendiri. Di sisi lain terdapat juga seorang pria mantan agen CIA yang telah ditahan karena telah membelot. Darinya Gary pun mendapat petunjuk penting tentang seorang narasumber terkait wabah ini di mana dia berada di Yerusalem di Israel. That's the man in Jerusalem you want to see. Tanpa basa-basi, Gary langsung menyimpulkan untuk pergi ke Yerusalem malam itu juga, meskipun artinya mereka harus kembali ekstra waspada saat menempuh lokasi rawan zombie di sepanjang jalan menuju pesawat tadi. Salah satu cara mereka yaitu menyelinap dengan mengayuh sepeda. Pada hening malam itu, Gary mulai mengayunkan pedal di pantau regu penembak di sepanjang jalannya. Namun tiba-tiba dering handphone dari sang istri berbunyi dan suasana pun seketika berubah menjadi kacau. Beruntung truk Benson tiba di sana hampir bersamaan sekalian melibas tubuh para zombie itu. Tetapi sayangnya nasib sang kapten tak berjalan mulus. Setelah ia positif terkena gigitan dan mau tidak mau beliau ditembak mati oleh anggotanya sendiri.
Singkat cerita, mereka pun tiba di Yerusalem. Di sana, Kepala Dinas Intelijen Israel Jorgen Weinberg telah mendirikan zona aman jauh sebelum krisis zombie ini bergejolak. Kisahnya bermula pada beberapa bulan yang lalu di mana Jorgen menguping pembicaraan seorang jenderal milik India yang menyatakan bahwa pasukannya sedang memerangi sosok tak mati. Let Israel know. We intercepted a communique from an Indian general. Berdasarkan informasi ini, maka dibangunlah zona aman yang disebut dengan Gerbang Penyelamat Yerusalem, di mana warga sipil yang tidak terinfeksi diperbolehkan masuk zona tersebut. Salvation gates. Every human being we save is one less zombie to fight. Suatu hari, Jorgen bersama Gary dan satu tentara pengawal yang bernama Segen sedang memantau langsung aktivitas sipil di dalam zona tadi. Di sisi lain, gema nyanyian terdengar jelas di sana yang tanpa mereka sadari, padahal di keramaian itu hanya akan mengusik amarah para zombie yang berada tepat di belakang pilar pembatas. Benar saja, suara berisik di dalam zona seketika membuat ribuan korban dan para zombie mulai menumpukan diri dan memanjat dinding pilar layaknya semut kararangi ketika menggapai jemuran cangcut. Anjing, kok cangcut bangsat? Alhasil kekacauan di sana pun tak terelakkan lagi, bahkan jumlah armada bersenjata sudah tak mampu lagi membendung keberingasan para monster yang terus menyerang siapa saja di hadapannya, kecuali seorang bocah gundul yang sudah terdiam pasrah, namun zombie-zombie itu membiarkannya dan hanya ngelangkung begitu saja. Di sisi lain, nasib sial menimpa Segen setelah salah satu zombie menggigit tangannya. Beruntung Gary langsung menebasnya untuk memutus reaksi virus rabies di pembuluh darahnya. Semakin lama kepanikan yang dirasakan Gary semakin menggila ketika pesawat heli yang hendak mengevakuasinya tiba-tiba jatuh di gelantungan zombie. Ditambah lagi pesawat yang dari tadi menunggunya di landasan akhirnya memilih terbang lebih cepat dan meninggalkannya. Sementara tak ada cara lain untuk bisa keluar dari Yerusalem kecuali mereka menghentikan paksa pesawat sipil kemudian ikut bersama mereka. What's your destination? I don't know. We were headed here, but I don't know. Setelah beberapa jam penerbangan, Gary meminta pilot agar mendaratkan pesawatnya di Bandara Cardiff, Wales, supaya Gary bisa mengunjungi fasilitas riset WHO untuk membantu penelitian vaksinnya. Contact with Cardiff Airport, Wales. People directed us. Ketika dalam perjalanan menuju bandara tersebut, seekor anjing kecil unggas-ingus seperti mencium hal aneh tepat di arah pramugari berdiri. Benar saja, zombie telah berhasil menumpang di pesawat itu dan dalam waktu singkat hampir seluruh penumpang positif terinfeksi virus kecuali Gary dan Segen. Situasi semakin tak terkendali ketika mereka terlihat sangat agresif kemudian menyerang ke arah Gary saat itu. Maka Gary terpaksa melempar sebuah granat kemudian meledak hebat di bagian tengah pesawat. Akibatnya area kabin jebol dan menghempaskan seluruh material yang ada di dalamnya berikut stok cungcat dan pembalut pramugari. Anyim. Sementara itu, laju pesawat pun mulai terganggu dan hilang kendali hingga sang pilot mendaratkan paksa pesawatnya di hutan. Beruntung Gary dan Segen selamat pada musibah ini meskipun pelat baja nancap di tepar Gary, sedangkan jasad kedua pilotnya hancur akibat hantaman keras. Di sisi lain, Karin terlihat resah dan gelisah seiring kabar dari Bandara Cardiff yang hilang kontak dengan pesawat yang ditumpangi suaminya. Namun Cherry masih meyakinkan dia bahwa besar kemungkinannya Gary masih hidup. Singkat cerita, Gary bersama Segen tiba di depan kantor lab WHO tersebut. Setelah siuman pasca sebuah perawatan serius, Gary menerangkan bahwa korban terinfeksi tidak menggigit orang, pengidap penyakit atau yang sedang sekarat, karena dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi virusnya. He wants a what? Deadly pathogen. Sehingga Gary yakin bahwa tujuan sederhana dari set ini bukan untuk penyembuhan, melainkan mencari solusi agar bisa berkamuflase dengan zombie-zombie itu. Salah satunya yaitu dengan cara menemukan patogen mematikan. Equipped with the right pathogen, our troops would be essentially invisible to the enemy. Dalam hal ini, Gary bahkan bersedia dijadikan objek eksperimen untuk sebuah uji coba vaksinnya. Akan tetapi alat penyimpanan patogen atau sampel virusnya terletak di sektor B di mana tempat tersebut sudah dikuasai para zombie. How many are there? There were 80 people working there. Konon fenomena ini akibat kegagalan eksperimen salah seorang dokter yang mencoba menginfeksi dirinya dan beberapa temannya di sana hingga menjadi para zombie permanen.
Situasi ini benar-benar menguras keberanian hakiki seorang Gary, di mana dia dituntut segera mendapatkan patogennya, sementara dia harus berhasil lolos dari 80 monster zombie di sana. Of course I know it. Let's go. Singkat cerita, malam pun tiba. Gary, Segen, dan ketua lab bersiap diri untuk memasuki tempat tersebut dengan membawa senjata seadanya. Sementara yang lainnya memantau mereka dari laboratorium utama. Dengan sangat hati-hati, mereka melewati sektor demi sektor gedung tersebut sambil menghindari suara berisik yang ditimbulkan. Akan tetapi, suara pintulan itu sangat nyaring terdengar dan spontan mengundang reaksi dari para penunggunya. Maka terjadilah pengejaran sengit terhadap mereka dengan dua arah pelarian yang berbeda. Di sektor lain, Gary pun mengalami kepanikan serupa, namun bedanya dia masih mampu bertahan dengan sebuah linggis yang dibawanya tadi. Berbeda halnya dengan Segen dan Pak Ketua yang lebih memilih kembali ke laboratorium utama untuk mencari Suaka. Alhasil di sana hanya menyisakan Gary saja yang akhirnya menemukan lab tempat patogen itu tersimpan. Kemudian secara perlahan Gary memasuki lab tersebut dan mengambil beberapa botol patogennya untuk dibawa ke lab utama. Namun tiba-tiba sosok zombie menghalanginya persis di depan pintu keluar. Situasi ini memaksa diri mengingat kembali jampi-jampi harupat untuk menyingkirkan zombie tersebut, namun tak ditemukan. Akhirnya dia berpikir nekat untuk menjuntikkan patogen itu ke tubuhnya, walaupun dengan resiko mati jika salah memilih variannya. Sungguh di luar dugaan, ternyata terobosan Gary itu membuahkan hasil positif. Ketika dirinya benar-benar tersamarkan dari penglihatan para zombie dan berhasil kembali ke laboratorium utama dengan selamat. Para dokter sangat bangga atas penemuan tersebut, lalu menetralisir efek negatif patogen tadi dengan mencutikan vaksinnya. Singkat cerita, Gary pun pulang menemui keluarganya di zona aman Vilfort lepas Scotia, dan berkat penemuan besar Gary, WHO secara resmi mengembangkan vaksin ini untuk kamuflase warga sipil dan para tentara yang berjuang memerangi zombie di seluruh dunia. Tamat, ending yang menzombikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bertaubatlah sebelum kita menjadi zombie. Karena jika kita sudah terinfeksi, maka terlambatlah semua. Saya beserta semua player ML yang noob yang ranknya cuma di epic mengucapkan selamat menonton dan terima kasih. Sawadikap, Sempak Iritel.